saya yakin sih waktu menyampaikan visi misi saya mungkin saya membuat orang-orang percaya gitu dengan apa yang saya bilang. Terus juga mungkin saya bisa memanage teman-teman semua untuk taat aturan waktu. Tugas sebagai gubernur itu sebenarnya nggak gampang. Pertama, kami harus mengatur waktu kami supaya kami itu nggak telat untuk ke aula. Dan bagaimana caranya membangunkan mereka agar mereka cepat-cepat bersiap tanpa adanya kegiatan pengumpulan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Dengan saya Faris Nurrahman Sirait dan rekan saya Nasifa Wilia akan menemani teman-teman untuk beberapa waktu ke depan. Hari ini kita nih kayaknya kedatangan tamu yang spesial banget nih Faris. Itu benar. Habis itu mereka sangat inspiratif di Ramadan Camp kemarin. Iya, sangat berpengaruh sekali mereka. Kira-kira kamu tahu nggak siapa tamu yang spesial kita nih? Kalau nggak salah kita tuh mengundang seorang presiden dan juga seorang gubernur dari kota Medan itu. Yang aktif kali kalau nggak salah itu, sering maju. Wah. Nah, tanpa lama-lama lagi kita sambut aja nih orangnya nih. Oke. Halo. Hai. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya nih, alangkah baiknya tuh untuk memperkenalkan diri dulu kepada sobat-sobat Nuja gitu yang ada di rumah. Oke, kita mulai dari mana nih? Presiden atau gubernur? Tentu dari presiden. Oke, dari yang atasan paling atas dulu ya. Oke. Halo Sobat Nuja, perkenalkan saya Keisa Sanutahdoni sebagai Presiden Ramadan Camp tahun 2026. Dan saya Selvi Lutfia Andini sebagai gubernur kota Medan. Masya Allah, keren banget nih Faris. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, aku pengen tahu nih, dari sudut pandang kalian sebagai peserta maupun pemimpin, apa sih Ramadan Camp itu? Iya, seperti yang kita tahu kan Ramadan Camp secara umum itu kan adalah sebuah menginap di dalam sekolah gitu kan. Tapi kan orang-orang kan berbeda pendapat gitu. Maka dari itu kita akan mendengar dari pendapat mana nih? Gubernur lah dulu, gubernur dulu. Iya, gubernur. Kasihan juga presiden tumbalin mulu ini. Jadi menurut saya Ramadan Super Camp itu adalah sebuah kegiatan menginap di mana kita fokus dalam melaksanakan kegiatan Ramadan seperti dari tadarus, sholat, hingga melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Oke, kalau dari presiden bagaimana? Menurut saya kegiatan Ramadan Super Camp itu kegiatan yang benar-benar bagus dan juga bermanfaat untuk kita semua. Itu tuh kegiatan diselenggarakan oleh sekolah untuk melatih kepemimpinan kita, kedisiplinan kita yang jauh dari rumah, bagaimana cara kita disiplin di sekolah, terus juga bagaimana kerjasama dengan teman-teman kita melalui ya nginap selama 3 hari di sekolah. Oke, nah kami ini juga penasaran nih, kayak mana sih prosesnya terpilihnya seorang gubernur dulu, baru presiden atau presiden dulu atau gubernur dulu ini? Kayak mana tuh? Apakah ada seleksi tertentu atau kayak mana sih caranya kemarin bisa kepilih? Nah, jadi awalnya itu yang dipilihnya itu gubernur dulu kan. Gubernur ini dipilih sesuai oleh kepercayaan masing-masing masyarakat kotanya. Oke, berarti dari musyawarah berarti ya. Sebelumnya kayaknya penonton nggak tahu deh, siapa sih masyarakat itu siapa? Ya, masyarakatnya kami sendiri yang menjadi masyarakatnya, dan kami sendiri yang jadi gubernurnya, dan dari kami sendiri juga yang jadi presidennya. Oke, kalau seleksi dari pemilihan gubernur itu kan kalau nggak salah kan ada gubernur sama wakil gubernur kan, itu kayak mana sih seleksi gubernur sama wakil gubernur terhadap presiden, calon presiden kalau nggak salah singkat saya. Nah, kayak mana tuh? Kalau dari pendapat gubernur sendiri yang mencalonkan mencalonkan presidennya. Kayak mana kalian kan milih presidennya gitu? Kalau kami sendiri memilihnya itu sebagai pendapat bersama dan kemauan diri mereka sendiri. Oke. Nah, dari segi cerita tadi menunjukkan bahwa seleksinya tuh adalah dari kepercayaan kalau dari segi gubernur sama wakil gubernur. Tapi kalau dari segi presiden kayak mana nih? Kayak mana seleksinya nih? Kayaknya tampaknya lebih berat ini. Iya, lebih pressure ya. Jadi awalnya untuk menjadi calon presiden itu dipilih dari masyarakat masing-masing juga, dan juga dipilih oleh gubernur. Gubernur nih siapa ya kira-kira yang bakalan
kita tunjuk untuk mencalonkan diri sebagai presiden, terus dipilihlah saya. Nah, saya maju untuk mencalonkan diri, dan juga setelah mencalonkan diri kami akan menyampaikan visi dan misi kami Oke. untuk menjadi presiden. Setelah itu akan diambil pemungutan suara siapa yang cocok untuk jadi presiden. Nah, pada saat itu ini nggak siapa tuh ekspektasi nggak sih dapat tidak? Jujur nggak ada sih, nggak ada ekspektasi yang kayak mana gimana, cuma ya kepilih. Iya, terus perasaan kalian tuh kayak, ih, aduh aku jadi presiden, iya aku jadi gubernur. Iya. Apa sih yang kalian rasain? Seneng, takut, atau gimana nih? Iya. Karena kan itu kan pertama kan itu kan dari keinginan kan. Tapi kan keinginan itu bakal memudar karena rasa takut gitu tiba-tiba. Kayak baru ngeh gitu. Lah, gua gubernur ini. Iya, apalagi Presiden tanggung ini. jawabnya mungkin lebih besar ya. Iya. Apa itu dia. perasaan kalian pas saat dipilih tuh? Nah, kita mulai dari gubernur dulu lah, coba dulu. Kalau saya sendiri saya nggak merasa wah banget, soalnya udah sering dipilih untuk jadi ketua kelompok. Oke. Saya udah sering ketua kelompok, ketua event-event segala macam di kelas kan. Jadi nggak terlalu Bagaimana? bawaannya tuh nggak terlalu berat gitu. Nggak terlalu Oke. pressure ya. Nggak terlalu signifikan ya, pressure. Oke. Ya, saya menjalankan, terus saya memikirkan bagaimana caranya supaya ini tuh bisa berjalan dengan baik. Oke. Kalau presiden nih, Ya. ini yang paling Ini berat lebih nggak berat. sih ya? Itu dia. Katanya kan dia nggak expect kan. Nah, Iya. gimana nih? Jadi pas selesai pemungutan suara kan langsung dipilih. Ternyata saya yang jadi presidennya. Jujur langsung kayak, hah, kok tiba-tiba bisa kepilih? Kirain kayak, masa orang pilih aku gitu. Terus habis itu ya kaget, terus ada rasa takutnya sedikit soalnya Tanggung menjadi jawabnya presiden ini besar. tanggung jawabnya Iya, besar Iya, banget kan, besar. apalagi mengatur para peserta Ramadan Camp yang sulit, mungkin sulit atau ya seperti itu yang untuk diatur gitu. Nah, kan itu kan dari segi persepsi masyarakat kan memilih Anda sebagai presiden gitu kan. Tapi kalau dari segi pribadi gitu, apa sih yang membuat Anda tuh yakin kenapa Anda tuh bisa dipilih gitu? Kira-kira apa sih kayak sebuah sikap atau nilai yang ada dalam diri Anda gitu kan, sehingga dapat gitu? Menurut saya mungkin saya yakin sih waktu menyampaikan visi misi saya mungkin saya membuat banyak. orang-orang percaya gitu dengan Oke. apa yang saya bilang. Terus juga mungkin saya bisa memanage teman-teman semua untuk taat aturan waktu, dan juga pastinya saya bisa mengatur teman-teman gitu. Oke. Sebelumnya juga saya selama di kelas juga sering menjadi ketua. Mungkin teman-teman di kelas saya memilih saya gitu karena Oke. tahu ini bisa kayaknya jadi ketua. Berarti Jadi udah udah ada dipercaya basicnya. gitu. Iya. Udah ada basicnya juga dia berarti. Nah, kalau kayak gitu untuk ngatasin rasa nerdnya tuh kayak mana tuh? Kan pasti kan ada rasa apa ya, takut gitu kan, dia memerintah orang banyak terutama Iya. laki-laki tuh. Ah, Laki-laki pusing susah pala. sih. Apalagi kita nggak tahu orangnya gimana. Iya. Nggak kenal juga. Itu dia. Nah, gimana tuh? Karena kan sebenarnya nerd itu kan bukan nerd sih, apa sih? Kekhawatiran itu Iya. kan sebenarnya hal yang lumrah Wajar. gitu. Nah, kita tuh nggak boleh menghilangkannya gitu. Kita tuh harus memegangnya gitu kan. Nah, kayak mana sih cara Anda sebagai presiden tuh untuk memegang kekhawatiran itu biar stabil gitu? Ya sebenarnya saya khawatir, cuma saya percaya saya bisa memanage teman-teman semua, dan juga of course dibantu para gubernur. Gubernur yang juga pandai mengatur teman-temannya. Seperti itu. Berarti saling mensolid Iya, saling saling bantu dukung, ya nih. support system. Oke. Jadi selama menjalankan peran sebagai presiden dan gubernur, apa sih tugas utama kalian nih? Masing-masing dari kalian apa tugas utamanya? Ya, sebagai gubernur dan presiden kan pasti kan beda-beda tugasnya. Nah, kita mulai dari gubernur. Rasanya presidennya dan lanjut nih. Tugas sebagai gubernur itu sebenarnya nggak gampang. Pertama kami harus mengatur waktu kami supaya kami itu nggak telat untuk ke aula. Membangun dari orang yang harus ngumpulin nyawanya dulu baru bisa bergerak. Itu kami harus memutar pikiran kami untuk tidak telat. Dan bagaimana caranya membangunkan mereka agar mereka cepat-cepat bersiap tanpa adanya kegiatan pengumpulan nyawa. Oke. Dan itu sangat meribetkan kami. Oke. Berarti sangat apa ya? Dibilang apa ya namanya? Wilayah Medan ini sangat sportif ya. Iya. Sedangkan wilayah saya ketuanya juga tidur masalahnya. Kumpul nyawa juga lama. Saya yang bangunin dia.
Kalau agak sulit sih itu yang cowok. Itu dia masalahnya. Nah, kalau dari Presidennya sendiri gimana? Of course dia mengatur teman-teman ya supaya kegiatan dari pagi sampai malam ini berjalan secara lancar. Mulai dari kayak seperti yang Selfie bilang tadi, bangunin teman. Saya itu waktu sahur itu pergi ke kelas-kelas untuk ayo bangun ngecek dulu siapa yang belum bangun. Tapi nggak ke kamar cowok kayaknya. Terus ya mengatur teman-teman supaya waktu seminar nggak ada yang berisik, tidak tidur seperti itu. Oke, tadi kan ada kata mulus tadi. Nah, kalau misalnya dari persepsi masyarakat kan, terutama saya kan, nah itu kan emang terlihat mulus itu kan. Tapi kan dari segi itu kan hanya layar saja itu. Kayak mana sih keadaan di belakang layar itu? Kita dari apa tuh kita bicara Kesulitannya deh, kayaknya kesulitannya tuh gimana gitu. Karena kan kita hanya melihat dari layar gitu. Oh, ini semuanya lancar-lancar aja nih per hari ini perasaan ini. Pasti ada orang hebat di balik itu ya. Iya. Nah, itu kira-kira tuh kata mulus tuh benaran mulus atau tidak itu? Oh. Kita mulai dari presiden dulu lah, soalnya dia yang ngurus ini. Untuk kelihatannya sih mulus-mulus aja ya. Cuma di balik mulusnya itu ada teman-teman gubernur dan saya juga yang gimana ya? Kerepotan dengan teman-teman ini. Seperti saya juga pernah ngomong ke gubernur, coba marahin temennya itu tolong jangan berisik lagi. Ketawa-tawa yang ada sih. Iya, terus kalau sahur bangunnya yang cepat biar takut ke subuh datang. Nah, seperti itu sih kesulitannya. Pasti untuk mengatur teman-teman juga. Ya, itu kesulitannya dari presiden. Gimana dari gubernur nih? Kayaknya soalnya banyak kan ini. titik tengah tuh ada titik yang sangat tersakiti gitu. Soalnya dia kena timpa sama atasan, kena serang dari bawah sama masyarakatnya gitu. Kayak mana tuh? Saya mikirnya tuh udah dapat teguran. Jadi saya melakukan refleksi diri sama anggota-anggota saya. Kenapa mereka bisanya bangunnya kesiangan? Apa yang mereka lakukan saat kami nggak ada di depan mereka? Kayak misalnya mereka bising. Terus wakil saya juga tuh sangat bekerja keras sama saya. Saya sangat respect sama mereka. Oke. Ditambah mereka itu orangnya yang lelet. Iya Anggota-anggota sih. saya lelet banget. Apalagi perempuan ya. Iya. Iya, belum lagi mandinya, belum lagi make upnya, belum lagi segala macam yang mereka lakukan. Jadi saya membagi waktu, membagi orang-orang piket untuk mengambil makanan ke bawah supaya dia tuh tetap berjalan sesuai ritmenya. Oke, pantasan ya suara yang paling keras tuh ketuanya doang ini makanya. Masyarakat ngikut-ngikut doang. Oke. Gimana nih, ngomong-ngomong soal tadi kita udah ngomongin proses nih. Iya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak aduh capek banget nih, kayak pengen udahan aja nih? Iya. Kalau pernah tuh bagaimana cara kalian tuh bangkit dari perasaan capek, pengen udahan itu gimana? Kayak mana bangkit dari sugesti pikiran yang kata-katanya tuh capek lah. Nah, kayak mana tuh? Kita mulai dari gubernur lah. Kan karena dia memegang awal semuanya gitu. Iya, Kayak mana? Kalau saya melakukan self reward kayak misalnya saya temenung di depan kelas tuh kayak lebih memikir Menikmati bagaimana alam. memikir bagaimana supaya cara ini tuh bisa cepat selesai supaya tuh ngerasa nggak capek dan terbawa enjoy aja. Enjoy. Jadi saya ajak teman-teman saya tuh ngobrol di kelas. Datang ke kelas saya juga ya. Iya, tentunya saya datang ke kelas mereka untuk main. Silaturahmi. Kalau kelas cowok Kayaknya nggak bisa mana deh. ya? Itu apa ya? Jam 1 di tengah lapangan mereka nggak tahu. Makan-makan mereka tuh. Iya, makan-makan kayak ini di koridor Iya, ya. Seru itu sih dia. itu sepertinya. Pagi-pagi main catur situ banyak kali situ pusing malah. Udah caturnya hilang satu. Kayaknya ini yang banyak ngeluh Paris deh ya. Iya kayaknya. Kayak mana lah? Ketuanya ya. Saya enggak, saya masyarakat. Ketuanya juga Cirsa masalahnya. Masyarakat yang Iya. ragu dengan ketuanya sepertinya Iya. ini. Suara Padahal- hati masyarakat. Suara hati masyarakat kecil sepertinya ini. Mau kayak mana lah ketuanya ada. Jangan curhat dong, Pak. Wakilnya Dimasnya hilang. Dua jari dia langsung hilang. Kok Faris malah curhat ya? Kayak mana? Curhat dong, Mas. Terus kalau dari presidennya gimana nih? Gimana tuh? Apa tadi pertanyaannya? Boleh diulang? Kalau misalnya ngerasa capek, apa sih cara bangkitnya itu gimana cara Iya. bangkitnya? Dari sugesti capek itu.
kalau ngerasa capek pasti saya mikir langsung ini bakalan berakhir, tenang aja ini pasti berakhir. Terus juga pasti ke kelas-kelas teman, cerita sama teman yang ada di kelas. Terus juga pasti mereka waktu saya ngerasa capek, mereka pasti nggak apa-apa, semangat, nggak apa-apa, bentar lagi selesai. Terus udah pasti bisa kok ngejalaninnya gitu. Pasti word of affirmation ya. Masa. Ya, Keren gitu. Oke banget lah, ya. Presiden itu- kita ini luar biasa banget. Iya. Apa tuh pikirannya sangat positif sekali. Positive thinking. Positif. Iya. Karena positive thinking itulah yang membuat kita tuh semuanya maju gitu. Iya. Biar Oke. kita enjoy the life. Ya, betul. Nah, kan seperti yang kita tahu kan sistem Ramadan Camp ini kan melibatkan sebuah pemimpin sebuah wilayah gitu kan. Ada pemimpin wilayah kecil-kecil, ada juga pemimpin wilayah besar Iya. atau satuannya gitu kan. Nah, karena kita adalah sebaya ya hitungannya ini. Kayak mana sih cara kalian sebagai presiden dan juga gubernur untuk memberikan sebuah aturan atau disiplin atau apapun lah itu yang berkaitan dengan aturan, norma dan lain-lain sebagainya itu kepada teman-teman sebaya gitu. Karena kan kayak mana ya? Image sebaya tuh kan bukan agak kayak mana sih, lebih tepatnya tuh santai gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dibawa tiba-tiba formal atau tiba-tiba merasa tertekan, itu kan pasti kan langsung deklarasi perang mereka gitu kan, Iya. revolusi. Nah, itu kayak mana tuh caranya tuh? Kalau saya sendiri setelah semua kegiatan di aula selesai, itu kami melakukan refleksi diri. Kami kumpulkan semua orang itu, orang-orang masyarakat Mame, setelah mereka membersihkan diri, kayak mandi, sikat gigi, itu kami kumpul, terus kami bertukar pikiran. Oke, bertukar Saya pikiran. pikir, saya tanya apa yang telah terjadi tadi di sana tanpa saya ketahui dan apa yang kalian alami di sana. Terus mereka jawab, jadi begini-begini. Ada salah satu teman kami bawa badan gitu. Nah saya mikir siapa yang bawa badan ini? Contohnya. Dan setelah itu untuk persepsi teman sebaya itu saya tidak memikirkan gimana caranya supaya mereka tidak sakit hati sama saya nggak terlalu memikirkan. Saya bekerja sesuai passion saya sebagai gubernur. Saya harus tegas ya harus tegas. Harus enjoy. Oke. Jadi mereka harus bisa menerima tindakan saya karena mereka telah memilih saya sebagai gubernur mereka. Oke, berarti Gubernur Medan ini bisa mempertahankan posisinya karena sikap yang sangat positif dan juga terbuka gitu kepada masyarakatnya sendiri Luar gitu. biasa banget nih. Iya, itulah pemimpin. Ih, Jangan Medan. kayak sebelah. Aduh, Coba kasih Biasa dulu aja. yel-yel Medan apa ya? Aduh udah lupa. masih Iya, ingat lupa. tidak? Horas nggak? Horas, Medan. itu salah satu horas. Orang. Orang. Kalau dari presiden bagaimana nih? Gimana presiden? Ya pasti ya benar kata Selfie, setiap malam pasti ada refleksi. Terus juga kami juga saling mengungkapkan apa sih yang dilakukan selama hari ini, terus apa yang dirasain, ada yang kurang enak atau gimana gitu pasti disampaikan masing-masing. Terus of course kita juga saling semangatin supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi. Terus juga kalau misalnya ada something wrong itu pasti dibicarain juga. Terus kebetulan gubernur kota Palembang juga lumayan galak seperti Selfie, tegas. Iya. Nah itu pasti saya nyuruh dia untuk coba itu dibantu manage juga teman-temannya, kalau nggak taat aturan atau nggak disiplin coba didisiplinkan aja gitu. Oke. Nah, selama 4 hari ini kan kita sebagai masyarakat biasa ini kan hanya siklusnya tuh ya sangat monoton lah hitungannya. Nah, kalau misalnya dari persepsi dari gubernur dan presiden yang hitungannya sering keluar dan termasuk gubernur saya juga sering keluar gitu, entah kemana dia hilang, saya cari hilang dia. Nah, itu kira-kira kegiatannya tuh ngapain aja gitu? Dari awal gitu sampai malam itu kayak ngapain aja gitu? Coba ceritain sedikit Iya, nih. soalnya Penonton gubernur saya juga kayaknya hilang-hilang. penasaran nih. Gubernur saya juga hilang-hilang ya masalah Faris itu. curhat terus di Faris ya. Iya, Ini kayak kayaknya mana? sesi curhat ya. Gubernur saya hilang-hilang mulu nih. Siapa gubernur? Sebut nama gubernurnya. Sebut nama gubernurnya dong. Janganlah. Nanti ditangkap. Oke, kalian bisa nggak nih ceritakan sedikit aja kegiatan Ramadan Super Camp dari pagi sampai ke malam lagi tuh? Apa aja sih kegiatannya? Iya, kegiatan sebagai presiden dan gubernur gitu. Kita mulai dari Kegiatan gubernur. kami lah. atau kegiatan Ramadan Campnya? Boleh Dari dua-duanya juga boleh. Ya, dua-duanya. Oke, kalau dari kegiatan Ramadan Campnya itu sangat super duper padat.
Iya. Iya. Mulai dari subuh, dari sahur, sholat subuh, dan materi-materi hingga siang. Dan itu semua sudah diatur oleh panitia-panitia kita yang hebat supaya memanage waktunya itu dengan pas. Dari berbersih, berbuka, sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat wajib lainnya. Nah, kalau misalnya malamnya ngapain itu? Kan habis sholat, habis materi kan kita selesai semua itu. Nah, itu Iya. habis malam tuh ngapain lagi tuh? Apa ada kegiatan lain? Menggibah mungkin? Enggak mungkin. Itu mungkin Ngumpul-ngumpul. terjadi ya, Iya. mungkin Kan setelah itu. ngumpul-ngumpul. Mungkin terjadi. Kan ngumpul-ngumpul sama Iya. ini ketua. Nah, kalau dari pandangan presiden tuh dari awal sampai akhir itu ngapain aja kerjaannya tuh? Selain yang tadi itu, Iya. itu kan jadwal gitu. Kalau untuk para pejabat, Mm-mm. nah itu pas pagi selesai pembukaan, kita kan langsung lanjut sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, itu kami para gubernur dan juga presiden yang sudah dipilih itu dikumpulkan untuk mengatur jadwal untuk teman-temannya. Keesokan harinya. Iya, untuk jadwal keesokan harinya. Oke. Setelah itu setiap malam waktu hari pertama pas malamnya baru kita melakukan refleksi juga. Oke. jadi Kalau boleh tahu tuh pejabat-pejabat- jadwal apa itu? Jadwal Iya, apa? kalau boleh tahu tuh jadwal apa itu? Soalnya kan jadwal udah ditentuin sama panitia gitu. Jadwal apa itu? Kami ada pernah dikasih kertas untuk menilai masyarakat kami sendiri. Ya, menilai sikap para Jadi- anggota. Ya, jadi kami berkumpul untuk mengumpulkan kertas itu kepada presiden dan kami membahas bagaimana caranya supaya hal ini tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ya. Oke. Nah, untuk apa tuh namanya? Pembagian waktu itu kan emang hal yang rumit ya hitungannya kan. Apalagi dengan materi-materi yang banyak gitu. Nah, cara kalian sebagai presiden dan gubernur yang memiliki wajah di antara masyarakat ya kan. Nah, gimana sih caranya tuh untuk menerapi semua mata pelajaran gitu? Dan dibebani juga dengan pekerjaan-pekerjaannya sebagai presiden dan juga gubernur gitu. Pasti kan kepikiran juga itu. Walaupun lagi belajar gitu, dengerin materi, tiba-tiba ada yang suruh keluar gitu. Iya. Kan gak lucu gitu kan. Nah, gimana tuh kira-kira? Kami bekerja sama sama wakil sih, Pak. Ya, bekerja sama. Bekerja sama dengan wakil, kalau kami disuruh keluar, kami suruh wakil untuk menjaganya dan kami juga akan mencatat beberapa materi sendiri untuk membahasnya lagi bersama-sama. Seperti dengan pembina kami akan membahas apa saja materi yang kami dapat di hari itu. Ya, Oke. betul. Kalau dari presiden bagaimana? Ada pendapat sendiri atau sama tetap? Sepertinya sama yang disampaikan oleh Gubernur Medan ya. Oke. Dari semua kegiatan yang ada nih, apa kegiatan yang paling berkesan dan kenapa itu bisa jadi paling berkesan nih? Semuanya kayak orang yang tahu gitu. Momen apa yang berkesan Pak Hari Momen itu? apa yang berkesan itu pasti semuanya tahu gitu. Iya. Apa ya? Apa itu teriak-teriak itu ya? Kayaknya Apa itu kericuannya apa itu? 1 suara, 2 suara. 3 suara, 4 suara itu. Saya baru nyadar kegiatan apa itu. Walah, baru connect dia. Apa tuh? Jangan buat Apa tuh, penonton apa tuh tuh? jadi penasaran dong. Iya, betul betul. Boleh nggak sih ceritain Spill-spill Iya. dikit. sepil nih apa kegiatan yang paling berkesan selama Ramadan Camp? Itu Ya. kegiatan paling seru sih itu. Paling seru dari 4 hari tersebut. Paling seru, Menguras paling emosi. chaos. Sangat seru. Baru connect juga. Oh iya. Oke. Agak lama. Kira-kira bisa dijelaskan untuk sobat-sobat Nuja gitu yang apa tuh? penasaran gitu. Menurut kalian ya apa tuh? Apa itu? Tentunya itu dilakukan di hari ketiga. Oke. Hari Malam ketiga hari malam keempat. hari. Malam hari Malam ngantuk-ngantuk. Dan itu langsung membara api semangat kita. Yang ngantuk langsung melek. Itu kayak- pembahasan apa itu kalau nggak salah itu tentang AI apa sih? Apa itu tentang? Itu tentang masalah Debat. debat. Oh. Dan itu seru banget itu. Itu betul-betul seru, Iya. menguras tenaga, otak. Perasaan nggak nyambung sama ininya apa tuh soalnya gitu. Jangan Ada yang Tapi seru ceramah sih. juga. Iya ada yang bagus ceramah. sih. Ada ceramah ini debatnya paling seru memang ya. Dan saya baru nyadar itu semua dimulai dari Mame. Medan. Ini nih dalangnya ini. Dalangnya Medan ternyata. Dalam Waduh. 1 jam debat itu mame. Mame Medan ini memang ya Horas. Jadi kangen Mame. Oh, iya. Aduh. Jadi Emang itu chaos paling tuh. berkesan tuh. Ya itu paling berkesan banget. Iya bagi itu saya. paling chaos itu. Saya mau tidur pun tak bisa tidur. Keingat terus itu. Ada juga hari terakhir sih. Ini bukan kegiatan yang tercatat ya. Cuma ya sepertinya hari terakhir kita masih belum bangun itu untuk sahur. Iya. Tiba-tiba ini ada suara bising-bising itu dari luar.
tiba-tiba datang tuh orang pakai galon, entah pakai apa, mukul-mukul sambil bangunin kami sahur. Oh iya gitu ya. Iya, Ya lewat ternyata teman-teman lain bangunin kami pakai galon, dipukul-pukul supaya kami bangun. Bahkan pintu kamar kami sampai dibuka. Didobrak malahan. Iya bagus, itu paling berkesan sih, betul. Iya berkesan juga itu, kaget sih. Kok lebih tepat kan lebih chaos ya. Tepat kami malam terakhir makan kami semua di tengah-tengah Solid. Solid. Pesan GoFood semua sih. Nah, setelah 4 hari yang berlalu panjang kali lebar kali tinggi ini kan. Nah, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kalian dapatkan dari 4 hari itu? Mungkin Kita yang mengubah cara pikir kalian atau kebiasaan setelah itu tuh betul gimana? sekali. Nah, kita mulai dari presiden dulu lah nih, karena dia mencerminkan segala macam ini. Tentu saja saya mendapatkan banyak ilmu ya dari kegiatan itu, mulai dari seminar-seminar. Ada berapa kali ya kita seminar, pokoknya nggak kehitung sih, cuma lupa saya. Pokoknya dapat seminar yang berilmu gitu, itu sih yang saya dapatkan. Oke, kalau dari ini gubernur? Terus seminar yang seru itu yang sama bapak yang menggunakan kacamata itu. Itu dia ngebahas tentang mental manusia. Ya, Tentang apa itu kalau nggak judulnya? Mental manusia. Aduh, saya juga kurang tahu judulnya gimana, Waduh, tapi itu katanya suka. sudah saya Suka. bilang banyak Mana itu. ini? Seminarnya saking banyak. banyaknya sampai lupa, tapi ada yang saya suka. Kalau saya sih momen apa tuh apa sih sebutannya, seminar yang saya suka tuh yang ini tentang apa tuh kepemimpinan itu apa tuh? Sejarah Islam. Ya itu. Nah, itu bagus juga. Siapa nama bapaknya tuh? Kemarin itu kan pernah kita juga podcast sama dia. Siapa ya Astagfirullah. namanya? Oh iya, Mister. Aduh lupa. Lupa. Minta Mister maaf Ami dulu sama Faisal. misternya. Aduh. Maaf ya, Mister. Maaf ya, Maaf Mister. Mister, lupa. Maaf ya, Mister. Tiba-tiba lupa Mister. Nih, Aduh. setelah melewati semua tuh proses Ramadan Camp nih, menurut kalian pengalaman yang dirasakan dan apa pelajaran paling berharga selama menjadi presiden dan gubernur? Ya, tadi itu kan hanya sebatas ilmu yang didapatkan. Nah kali ini nih pengalaman. Kira-kira apa arti dari semua ini gitu, dari 4 hari ini gitu? Ya, kayak menurut saya, dari pandangan saya pribadi, selama Ramadan Camp ini saya diajak untuk berpikir secara cepat dan bagaimana untuk mengatur mereka semua ini supaya tuh bisa berjalan dengan baik, dan itu sangat berkesan bagi saya. Dan ada lagi bagaimana cara kita berbicara di depan orang banyak tanpa adanya nervous, Yap. dan melatih jadi kepemimpinan. Iya. Jadi Tentang pemimpin. leadership. Menjadi pemimpin. Dan itu poin utamanya. Oke, kalau dari presiden bagaimana? Ya, bagaimana cara manage tentunya. Terus juga kita harus problem solving kita itu harus jalan. Kayak misalnya ada masalah, terus kita harus cepet-cepet selesaiin masalah itu. Supaya gak keteteran. Iya, supaya nggak keteteran. Nah, itu sih pelajaran yang didapatkan, harus cepat berpikir ya. Oke, Gitu. kalau kau? Kalau Siva sendiri kayak mana? Apa pelajarannya? Banyak Pelajarannya. banget pelajarannya. hitung, Sampai hitung. lupa Nasifa nih. Dadakan banget pertanyaan dari Faris nih. Angka-angka itu keluar tuh. 20 juta, 30 juta, bagi 5%. Itu PPN. mah akuntansi. Ini Ramadan akuntansi. Camp. Ya nggak tahu kan, Iya. tiba-tiba ada soal situ kan. Siapa yang tahu gitu. Ada sih pernah, Ada ya? ada 1.100 sampai 1.200 sampai 1.300. Nah, tuh. Oh itu. Oh, Kita jawab. akuntansi. Malu saya. Aduh. Kayaknya DKV aja deh yang jawab. Aduh, DKP mah ngedesain-desain doang ini. Aduh, nggak tahu lagi pertanyaannya apa. Nah, karena kita sudah, ya kita sebagai pemain atau pemain, Asik. ada pemain. Lebih ke arah peserta dari Ramadan Camp ini, kira-kira ada nggak sih? Bukan kira-kira sih, lebih tepatnya ada nggak sih mau disampaikan kepada adik-adik kelas yang nanti bakal ikut juga di Ramadan Camp ini? Kita mulai dari gubernur lah, soalnya gubernur ini adalah awal gitu. Kita mulai awal lagi, nanti akhir. Ya. Cuman siapkan diri kalian untuk menjalani hari-hari yang sangat seru. Wow. Seru banget. Seru. Saking serunya mandi pun pengen tidur lagi. Betul. Oke, kalau dari presiden bagaimana? Pastinya kalian jangan takut untuk memulai hal baru, dan juga jangan takut salah. Kita selama di sana kita itu belajar, bukan untuk menjadi orang yang benar. Nah, terus habis itu juga kalian kalau maju itu nggak usah takut Apa atau pendapat orang? iya, udah pikirin orang itu nanti, yang penting kita berani. Bergerak dulu. Iya, bergerak dulu.
Oke, udah nggak kerasa nih. Ini udah pertanyaan terakhir aja nih Paris, karena udah keasikan ngobrol nih. Oke, terakhir nih, kalau pengalaman Ramadan Super Camp itu bisa digambarkan dalam suatu kata, apa kata yang bakal kalian sebut? Excellent. Seru, Seru. Tidur. tidur, Oke. ngantuk. Ya, sangat boring sebagai masyarakat. Tapi ya Aduh, seru aduh, juga aduh. dalam Bahaya. seminarnya. Ada sisi positifnya. Namanya juga hidup. Ada positif, ada negatif. Kalau positif positif, positif, positif negatif, negatif. Nggak baik juga. Aku sih. tadi aja ya kayaknya. Nah, Di itulah. bawah-bawah terus nih Akuntansi terus yang kena farmasi gimana? Silakan tanya apa? Udah sih itu udah pertanyaan terakhir tadi. Udah kerasa ya? Nggak Udah, kerasa banget. nggak Jadi tadi kerasa. apa? Kalau dari Selfie apa? Excellent. Excellent. Kenapa excellent? Kenapa excellent? Apa itu Banyak. excellent? Mending teman-teman rasain sendiri. Oh, rahasia berarti. Rahasia. Kalau dari presidennya gimana? Seru, Seru. seru banget. Kenapa seru? Karena banyak banget kegiatannya, terus pasti ada bagian chaosnya itu. Bagian chaosnya itu paling seru menurut Malah saya. itu yang bakal diingat-ingat Iya, terus ya. Betul sekali. Kalau Nasiba sendiri bagaimana? Harus semua dulu ini, nggak bisa ini. Kita nih adalah peserta. Iya. Mantap Jos. Mantap, Jos. Sepertinya dua kata itu. Iya, Agak dua dua kata kata. Ya nggak apa-apa lah. Mantap Jos lah Satu pokoknya. lebih baik dari dua. Oke. Iya. Kalau Faris sendiri gimana? Ya udah seperti saya Kalau bilang. Faris kita tidur. nggak usah dengerin, Masya Allah luar biasa sekali cerita dan pelajaran yang bisa diambil hari ini nih Faris. Betul sekali. Terima kasih untuk narsum kita, ada Kesha dan Selfie Iya. yang udah nyempetin waktunya nih. Padahal ini jam pelajaran kan bisa sempetin waktu kalian Iya, untuk padahal- datang ke sini. Pada mau PKL juga di sebentar lagi nih. Aduh. Demi berbagi pengalaman. Iya, betul sekali nih. Bahwa setiap proses sekecil apapun maupun mampu membentuk pribadi yang lebih baik nih. Oke, Iya. kita ucapin sekali lagi nih terima kasih untuk Selfie dan Kesha yang udah sempat hadir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Dadah.